Iya, oke guys, baik lagi sama gue ya, karena data gak bisa bohong ya. Oke, hari ini Minggu 24 Maret ya 2024, IHSG dalam posisi kemarin ya naik tipis ya. Nanti tanggal 28 dividen BRI dan Mandiri cair ya. Kemungkinan saat itu IHSG bakal hijau, lumayan gede lah. Ya karena ketiban fresh money ya. 28 Maret ini ya kalau gue nggak salah. Oke ya, gue sekarang pengen bahas ngobrol santai ya John ya soal pembantaian di saham PTMP ya. Pembantaian. Dan ini udah banyak tumbal ya. Tumbal. Ya, tumbal. Em, Kenapa gue tertarik ya bikin ini? Jadi tadi pagi ya gue lihat ada postingan di FB ya dari seseorang di grup lah. Intinya dia akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan ketika dia sudah tidak main saham lagi, istilahnya pensiun ya, dari dunia saham. Pensiun karena trauma maksudnya ya. Dia mengatakan jiwanya ya pokoknya lebih stabil dan akhirnya dia mengatakan bahwa saham itu penuh kerugian, ya, saham. Ya. Terus gue coba lihat track record history dia ngepost apa aja. Ya kebanyakan main di gorengan memang ya. Kebanyakan main di gorengan. eh Akhirnya dia kena mental cukup cukup dalam di PTMP ini. Sebelumnya kayaknya ya John, gue nggak 100% pasti dia dia loss di mana, tapi dia kayaknya loss di STRK. Ya. Lumayan dalam ya. Ini ada sempat screenshotnya nih. Dia taruh 55 juta ya. Duit dia sekarang tinggal ke 4,9. Berarti dia lenyap 50-an gitu kan. Ini real ya John, ini bukan kisah ngarang gitu John. Ini real ya. Eh Nah, ini gue bilang inilah dampak dari zero sum game. Ya, zero sum game itu apa sih John? Sebenarnya zero sum game itu lu cuman tuker-tukeran duit aja di antara trader. Udah nggak ada tuker-tukeran duit ya. Udah pasti namanya tuker-tukeran duit. Ada yang menang, ada yang kalah. Nggak mungkin zero zero sum game. Lu 1.000 orang main, ya nggak mungkin seribunya cuan. Enggak, dia harus terjadi pertukaran. Entah 20 cuan 80 loss, atau 50 cuan 50 loss, ya atau 10 cuan 90 loss. Bisa terjadi begitu. Ya jadi nggak mungkin 1.000 ini masuk, 1.000 ini cuan. Nah, seribunya cuan nggak mungkin. Ini namanya zero sum game ya. Zero sum game itu terjadi di saham gorengan. Bisa. Apalagi kripto ya. Di kripto kemarin juga ada postingan ada yang mau bunuh diri tuh ya karena dia taruh pakai duit pinjaman bank akhirnya loss. FOMO kan. Ini biasa ciri-cirinya orang-orang FOMO nih yang begini. Ya kalau lu ikutin lagi video gue soal EQ ya, kecerdasan emosional, biasanya yang FOMO itu punya, kalau kalau kecerdasan emosi seseorang itu rendah, itu biasanya dia kecenderungan punya keinginan impulsif buying dan impulsif selling. Impulsif. Jadi buyingnya tanpa pikir panjang dia beli karena FOMO gitu kan. Terus pas merah nanti tanpa pikir panjang dia jual, dia panik gitu kan. Ini biasanya tanda IQ rendah ya, biasanya. Memang makanya dibilang intelligent investor tuh lebih pada ngaruh ke emosional yang akan mempengaruhi lo. Ya, emosional ini penentu lu bakal berhasil atau enggak di dunia persahaman ya. Emosional ini dan kecerdasan emosi bisa dilatih, John. Dan itu bisa dilatih ya. Jadi nggak ada itu bukan gue baca-baca sih itu bukan genetik. Basically bisa dilatih ya. Harusnya bisa ya. Kalau orang nggak mau melatih-latih dan nggak mau belajar ya udah memang gitu makanya sering loss. Dia nggak mau melatih. Ya biarin nggak mau menambah pengetahuannya juga ya udah ya. Pasti sering loss ya. Total katanya ya dia ini udah loss 250 juta total. Ya, jadi dia habis loss dari ini kayaknya STRK segini. Dia kayaknya masuk lagi di PTMP nih. Nah, ini PTMP. Dia masuk lagi di gua kan waktu dia PTMP masuk di LQ lima ya di tanggal 28 Januari kan.
Gue sempat bikin video tuh ya. Itu kan terlalu janggal ya. Terlalu janggal. Sempat ada di sekitar segini lah PTMP ya. Gua nggak tahu ya 28 lah. Ya, sekitar di sini terlalu janggal, nggak waras ya kalau lihat IPS-nya PTMP ini nggak waras. Ya, harusnya sih kali 10 dari IPS cuma harga 30 ya. Kok dia tahu-tahu bisa di harga seginian ya. Ya intinya gue ada bikin lah video 28 Januari. Kalau inti dari video gue setahu gue, seinget gue bilang ini hati-hati bukan sangat nggak rekomen lah gue bilang. Kecuali kalau lu udah siap mau main gorengan mau robo silakan. Tapi kalau ini lebih berpotensi lu bakal dibantai. Seingat gue ngomong gitu karena harga warasnya cuma 30-an. Ya, tapi mau nggak mau namanya retail kita kan, ya. Retail kita sukanya yang FOMO-FOMO. Nah, si orang ini dia punya average di 322 John. Ya, average-nya itu 322. Jadi dia habis loss dari STRK, dia masuk ke sini, dia average 322 dan sekarang loss di 199. Dia udah minus sekitar nggak usah 37 sampai 40% lah sekarang. 37 sampai 40%. Nah, itu yang bikin akhirnya dia kena apa istilahnya shock berat. Ya, itu akhirnya shock berat ya. Awal mulanya ya John kalau gue perhatikan dari kronologinya dia sempat cuan ratusan persen gue perhatikan ya. Ini John ya hati-hati ya John ya. Gue tetap ingetin lo John ya, lo yang suka cap cip cup nih mainannya ya, cap cip cup ya. Misalnya lo tau-tau cap cip cup, di brand tau-tau lu cuan gitu kan. Lo kalau lo berpikir bahwa itu pure karena kehebatan lo tinggal tunggu waktu, lo kejebak nanti. Apalagi lo suka mainnya cap cip cup gitu lo ya. Nanti baru naik di gorengan, nanti lo bilang fundamental is dead gitu loh. Wah, fundamental is dead nih. Mana nih nggak ada hubungannya fundamental nih dengan harga saham nih. Buktinya nih, ini saham rugi nih ya nggak kayak misalnya TPI ya rugi nih bisa naik nih. Nah, ini biasanya nanti endingnya akan kena. Biasanya John. Biasanya tergoncang karena dia cepet. Mainannya kan dia loncat-loncat kan. Ya. Eh ya contoh gua perhatikan track recordnya ya. Dia kayaknya pernah cuan ratusan persen, 400% di mana gua nggak tahu, tapi dia sempat masuk di Bian. Entah di Bian yang dia cuan 400% atau di saham lain di Biannya 30% ya. Dia cuan dua kali lah kalau nggak salah 400% sekali dan 30% sekali ya. Dia masuknya nominalnya kayaknya gede-gede ya. Ya. Mungkin yang pas 30% ini dia kayaknya cuan di Bian ya. Kayaknya ya gue berah cuan di Bian dia masuk gede. Nah, kita John, ketika kita cuan, kita harus segera berpikir gini, John. Harus berpikir jernih, jangan hanya karena emosional gitu loh. Emosional itu ya, ya inilah kalau lo nggak bisa ngendaliin emosi lo ya, John ya, nggak bisa kendaliin. Biasanya orang yang emosional rendah tuh ketika dia cuan dia langsung, wih gue hebat gitu loh ya. Apalagi cuan di gorengan nih gue hebat nih analis, ini gue bener nih ya nggak. Dia tidak memperhitungkan bahwa mungkin aja lu cuman beruntung lo. Lu cuman beruntung, John. Jangan-jangan lu lagi hoki. Ibarat cap cip cup main slot ya lagi hoki jebret ya kena gitu loh. Nah, ketika lu tidak analisa dengan baik-baik dan tidak berpikir bahwa ini kemungkinan cuma terjadi sekali dan lu coba lagi lu berharap terjadi lagi. Nah, ini biasanya petaka orang di sini. Ya. Nah, kayaknya setelah kalau gua urut-urut ya dia punya cerita postingan. Nah, dia terus lost di sini. Nah, nggak tahu sama apa, ya ini loss 90%, gua nggak tahu. Tapi orang banyak menduga itu STRK. Orang banyak menduga dia STRK. Ya. Ingat ya, Gon. Jadi ini sempat cuan, ya sempat cuan, dan sekarang dalam posisi loss. Cuan posisi loss. Saat di loss yang kemungkinan di STR kalau sih ya udah mulai lah misalnya omongan-omongan seperti wah gimana nih BE ini ya enggak. Wah BE ini gimana nih kerjanya gimana gitu. Udah mulai lah nongol-nongol ya. Lu seperti biasa lah, biasa lu sering temuin kan. Udah mulai nyalain BEI nih ya enggak. Atau nanti lu akan ketemu nanti mulai-mulai nyalain OJK gitu kan. Padahal BI dan OJK tidak maksa lu beli. Sepakat ya? Sepakat. Tidak maksa lu beli. Betul lah. Nah, entah entah lanjutannya
gimana mungkinan dia cut loss kelihatannya ya, atau masih ditahan, gue nggak ngerti. PTMP di Januari masuk indeks LQ 45 ya. Wah, tiba-tiba saat itu FOMO kan. FOMO naik, 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 naik. Entah gimana, orang ini akhirnya dia beli PTMP di harga paling pucuk, John. Kayaknya untuk nebus lossnya dia di ini mungkin ya, mungkin nebus lossnya dia di sini mungkin gua dia beli PTMP di 322. Ya sekarang udah tinggal 199 ya, udah loss 37%-an. Nah, ini katanya sih ya, katanya sih dia loss total nih 250 JT. Total katanya total ya. 250 JT dia lossnya. Ya. Karena dia menurut gua ya itu tindakan yang gambling. Menurut gua gambling. Sebenarnya kan waktu itu gua udah jelasin ya. Kalau lo analisa PTMP, ini gue bikin video. IPS aja cuma 3. Oke, ini contoh ya. Ini kita kita analisa sebuah risiko dari sebuah saham. IPS cuma 3. Menurut caranya Benjamin Graham kali 10 aja. Ini harga warasnya aja PTMP ya, cuman RP30. Saat itu ada di harga 28 ya. Anggaplah paling rendah, oke, 212. 212 lagi robo aja nih. Ini aja masih nggak waras, John. Nggak waras. Ya, dari harga wajar dia udah nggak waras. Ini udah pasti digoreng. Ya. Nah, ketika kalau lu berpikir dengan baik-baik, analisa baik-baik, lu pasti nggak akan masuk dalam jumlah banyak. Bahkan nggak bisa-bisa mungkin dihindarin yang begini-begini. Ini baru dari IPS. Kedua, kita analisa lagi. Dividen nggak pernah bagi. Wah, ini risiko udah gede. Dividen nggak pernah bagi. Ya, no dividen. Wah, ini mah nggak bener nih. Ya, ini kalau lo ini ngebantu banget ya lo ter, terjerat dari tumbal ya. Terjerat lo dijadikan tumbal. Ingat guys ya, saham gorengan dan saham yang tahu no dividen itu minta tumbal. Itu minta tumbal semuanya. Ya, makanya kalau lo lihat mereka yang fokus di saham no dividen ya, mereka akan mati-matian ngepom-pom saham mereka. Lo coba lihat. Karena mereka nggak dapat dividen perusahaannya. Dia harus capek-capek ngepom ya, supaya mereka bisa numbalin orang lain. Seperti itu, John. Ya. Nah, udah dari dua indikator ini aja, lu udah tahu ini saham lu masukin lu kalau masukin puluhan JT atau ratusan JT lu gila gitu. Kalau ke istilah kata lu sedekah sama bandar katanya. Lu ini anak ini contoh pahlawan bursa ya. Sedekah sama bandar suka dijadiin plesetan. Oh, pahlawan bursa ini benar-benar lu sedekah sama bandar lo ya. Terus banyak indikator lainnya untuk cek ya. Indikator lainnya apalagi transaksinya kita lihat. Oke, kita lihat ekuitas. Ini barang ekuitas cuma 170 miliar. 170 miliar itu transaksi normalnya paling banter itu cuman kali 0,01% ya, John. Transaksi normal dia ya di sekitar emiten begini ya, cuman 17 JT. Ya, 17 JT lah. Betul nggak sih? Iya, iya, transaksi normal 17 juta udah. Saham begini level ya transaksi harian harusnya normalnya warasnya itu cuma 17 juta. Loh, tapi kok di sini bisa tembus sampai 20 miliar rupiah. Wah, ini nggak waras ini. Ada yang bermain di sini. Ingat ya, transaksi kalau kita hitung-hitung secara matematika yang harusnya cuma 17 juta, tahu-tahu bisa ada transaksi 20 miliar, ini udah pasti nggak waras. Ada yang mau goreng, udah pasti ini nggak lagi dicoba dimanipulasi gitu. Nah, dari indikator gini aja, lu udah pasti, kalau lu kita mau berpikir sedikit ya John ya, mau mengimprove sedikit lah emosi kita itu ya, pengetahuan dikit ya, transaksi tidak normal, tidak wajar. Lu udah pasti hindarin saham ini. Udah pasti gambling. Nggak ada pasti nggak bakal mau masuk untuk gambling. Investasi bukan bukan gambling, John. Ya, kalau lo masih menganggap investasi itu gambling ya susah. Ya, tapi masalahnya orang Indo kebanyakan adalah orang-orang yang FOMO.
fear of missing out. Ya, itu tadi ya kemungkinan ada hubungan dengan emotional intelligence, kemungkinan ya. Ya nggak masuk akal sih. Gue cuma berpikir gini lah, kenapa orang seneng banget main judo loh? Nggak judi online gitu loh. Lu kalau tanya orang IT dikit aja, kayaknya gampang banget dah. Setahu gue bikin sebuah aplikasi di mana lu udah disetting lu pasti kalah. Kayaknya itu pelecehan lah buat orang IT. Harusnya orang mikir sampai sana kan. Tapi enggak, orang Indo kebanyakan tetap deposit duitnya ke sana. Gila nggak gue bilang, ya. Alasannya nggak dianalisa sampai sana. Alasannya yang penting hijau, yang penting cuan. Udahlah susah. Sama di saham kan banyak orang Indo orang yang penting FOMO. Yang penting hijau. Ketika dia ambil 322, dia berharap naik 400. Standarnya nggak apa? Nggak tahu. Nggak tahu apa alasan ini bakal naik 400. Orang bodoh mana yang mau ngangkat itu? Nah, nggak bisa dijelasin kan. Nah, makanya balik lagi, Warren Buffett pernah bilang, if something is too unpredictable, forget it. Ya. Kalau sesuatu itu udah terlalu lu nggak bisa prediksi, lu forget it aja. Ketim daripada lu nanti jadi abu. Jadi abu, John. Ya, lu jadi abu karena lu cap cip cup. Mainnya cap cip cup kan, cap cip cup. Lu jadi abu. Ya. Ya sekarang kayaknya sih dia udah pensi ya dari pensiun. Dari postingan terakhirnya udah pensiun dari dunia saham. Ya pensiun. Ini lu kalau lihat konten-konten gue yang sebelumnya gue pernah bahas juga soal pensiun. Udah banyak yang pensiun dari dunia saham, John. Ya, udah banyak trauma ya, trauma. Pensiun maksudnya trauma. Jadi nggak mau masuk di saham lagi dan ya pada akhirnya ya waktu itu kalau nggak salah dia sempet post juga deh. Kukira saham LQ45 tuh bagus. PTMP kan masuk LQ45 ya. Tapi ternyata sama aja ya. Ini salah BEI, salah OJK ya. Habis itu salah BEI, salah OJK, salah apa lagi semuanya disalah-salahkan. Oke lah, gue sepakat dalam kasus ini gue sepakat kena gue sangat mempertanyakan kenapa LQ45 itu sorry PTMP itu masuk LQ45 itu sangat kita pertanyakan. Demikian juga yang kemarin-kemarin apa yang kita pertanyakan tuh kayak BJBR ya di kick dari high dividend lah 20 ya ya gue lupa 20 atau berapa gitu di kick malah yang dimasukin kayak saham-saham kayak brand gitu kan. Nah itu sesuatu yang memang perlu kita kritik ya, betul, tapi lu tetap nggak bisa nyalain mereka. Kenapa mereka tidak suruh lu beli sampai tempe BEI ya, tidak suruh, tidak suruh. Itu adalah keputusan kita sendiri ya. Ketika keputusan kita beli jebret udah pertimbangan dengan risiko ya, dan sekarang ternyata endingnya loss ya, ya setelah itu disalah-salahkan lah BI dan OJK pada tidak maksa. Nah itu John ya, hati-hati John ya. Jadi ini patternnya dia awalnya cuan dulu ya John ya, awalnya cuan. Ingat kalau lu nggak bisa jelasin cuan lu sekarang dari mana, ya nggak bisa jelasin tuh yang ya masih modal seringnya cap cip cup pindah-pindah, maksudnya kegorengan ini kegorengan itu, kebetulan hoki, kebetulan hoki, suatu hari lu akan kena, suatu hari akan kena. Hati-hati John ya, lebih baik saham yang di save save aja ya, apalagi kalau nominal lu gede ya. Kalau nominal lu kecil ya nggak masalah. Maksud gua itu cuman mungkin cuman 2% dari portofolio ya, sedikit-sedikit lo coba uji nyali gitu ya silakan gitu loh. Dan tapi lo udah siap kalau jadi abu ya udah jadi abu gitu. Kalau lo nggak merasa merasa itu bukan masalah ya nggak masalah lo main gorengan. Tapi kalau lo masih merasa itu masalah, jangan, sangat jangan ya. Ya jangan, gua rasa gitu aja John ya untuk ini tetap utamakan kewara. Gue tahu lah John, memang orang FOMO itu nggak bakal mungkin lenyap dari dunia ini, nggak mungkin ya. Ya, sikap FOMO itu nggak mungkin sama kayak judi online tuh nggak mungkin dilenyapin kayaknya karena orang suka gitu loh, mostly suka. Meskipun gue berpikir ngeliat mereka ini kok mau ya main judi online gitu kan, udah lu main di aplikasi dia yang buat, dia yang ngatur peraturannya, dia bisa setting curang-curangnya kan, dia bisa pasti bisa setting tuh ya. Tau lah. Oke guys, gue sih gitu aja, sampai ketemu lagi video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong ya.